Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mengerjakan soal UAS pemrograman lanjut yang mengenai basis data, struktur data sih Mas. Nah, soalnya pertama bagaimana cara membuat daftar kosong dalam Python. Nah, jadi kita untuk membuat daftar kosong dalam Python kita bisa membuat menggunakan kurung siku. Jadi jawabannya itu adalah yang B ya, yang list sama dengan kurung siku. Oke, langsung saja membuat daftar kosong list sama dengan kurung siku. Nah, kemudian kita bisa print list. Jika kita run main ini print list. Nah, tujuannya adalah sebuah daftar kosong. Dan kemudian nomor 2 apa hasil dari kode berikut ini? Range list range 1 10 2. Jadi untuk range 1 10 2 ini jadi untuk angka yang pertama itu adalah dimulai dari 1, kemudian 10 ini adalah sampai ke sebelum angka 10, dan 2 ini adalah ini stepnya, penambahnya. Jadi misalnya nih, mulai dari angka 1, nanti kita tambah 2 jadi 3 sampai sebelum angka 10. Selanjutnya kita membuat sebuah list kosong terlebih dahulu. Kemudian for in range dimasukkan aja 1 10 2. Kemudian list main di i dan terakhir adalah print listnya. Nah, kita run. Nah, hasilnya adalah 1 3 5 7 9. Jawabannya yang A. Kemudian nomor 3, bagaimana cara menambahkan elemen ke akhir daftar dalam Python. Jadi untuk menambahkan elemen ke akhir daftar dalam Python, kita bisa menggunakan list append. Menggunakan ini fungsi append, kemudian masukkan elemen. Nah, langsung saja kita misal punya sebuah list berisi angka 2 dan 4. Nah, kemudian kita ingin menambahkan angka 3, angka 5 setelah angka 4. Jadi kita langsung saja list append angka 5 ya tadi. Dan kita print yang terakhir. Nah, jadinya ada angka 2, angka 4, dan angka 5. Yang semula hanya ada angka 2 dan angka 4. Kemudian ada tambahan angka 5 menggunakan fungsi append untuk menambahkan di akhir suatu list. Kemudian nomor 4, bagaimana cara menghapus elemen pada indeks tertentu dalam daftar. Jadi untuk menghapus elemen pada indeks ya suatu daftar, kita menggunakan yang ini, yang C ini. Jawabannya yang C, del list index. Misalnya kita punya list suatu daftar list angka 2 4 7 1 2. Nah, untuk angka 2 ini terdapat dalam indeks ke 0, kemudian 4 indeks ke 1, angka 7 indeks ke 2, angka 1 indeks ke 3, dan angka 2 indeks ke 4. Untuk menghapus, misal saya akan menghapus indeks ke 1 nih, berarti nanti angka 4 harusnya hilang. Jadi kita menggunakan fungsi del list, kemudian masukkan indeks yang akan kita hapus. Misal indeks 1, berarti angka 4 pasti akan kehapus. Kemudian kita print listnya. Print list. Nah, angka 4-nya sudah terhapus karena angka 4 ini indeks pertama. Jadi angka 4-nya kehapus. Sisa 2 7 1 2. Jadi nanti angka 7-nya ini akan maju menjadi indeks pertama. Kemudian nomor 5, apa output dari kode berikut ini? Dari 1 2 3 4 5. Nah, len ini merupakan fungsi untuk mengetahui banyaknya data dalam suatu list nih. Ini kan ada 1 2 3 4 5, ada 5 data. Jadi jawabannya itu pasti B, 5. Langsung saja kita buat print len. Ini aja. Misal ada data panjang len 1 2 3 4 5. Nah, terus kita
panjang datanya adalah 5. Kemudian nomor 6, bagaimana cara mengakses elemen terakhir dari sebuah daftar dalam Python. Jadi untuk mengakses elemen terakhir dari sebuah daftar dalam Python, kita bisa menggunakan ini, yang A, list -1. Jadi -1 untuk yang terakhir, -2 depannya, dan selanjutnya. Jadi kita misal punya list seperti tadi, misal list 1, 4, 5, dan 6, dan 2 nih. Nah, kalau kita print list yang terakhir -1, pasti yang keluar itu adalah angka 2. Langsung saja kita debug. Nah, benar kan? Yang keluar itu pasti angka 2. Karena kita untuk mengakses elemen terakhir kita menggunakan ini, tanda minus pertama untuk ini, angka 2 indeks yang terakhir. Kemudian nomor 7, apa hasil dari kode berikut ini? List 1, 2, 3, kemudian list pop 1. Nah, fungsi pop ini berfungsi untuk menghapus sebuah elemen dalam sebuah list. Nah, ini kan ada 1, jadi yang kehapus ini pasti adalah indeks yang pertama. Ini kan nomor angka 1 indeks yang ke-0, angka 2 indeks pertama, dan angka 3 indeks kedua. Jadi yang pasti akan terhapus adalah angka 2. Jadi jawabannya adalah yang B nanti. Langsung aja kita buat sebuah list sama dengan 1, 2, 3, kemudian kita print list dot pertama. Nah, oh ini yang terhapus. Coba kita print listnya. Sekarang jadi apa? Nah, sekarang tinggal 1 dan angka 3. Jadi jawabannya benar ya, yang B. Dan untuk print list yang terhapus itu adalah angka 2. Kemudian nomor 8, bagaimana cara menggabungkan dua daftar dalam Python. Nah, untuk menggabungkan dua daftar dalam Python, kita bisa menggunakan ini, yang A, list 1 tambah list 2. Langsung saja kita coba. Kita misal punya sebuah list pertama. List pertama itu ada sebuah data 1 dan 3. Nah, kemudian list kedua itu ada sebuah data 4 dan 5. Nah, kita akan menggabungkan list 1 dan list kedua. Berarti kita membuat fungsi baru, list data baru list sama list 1 tambah list kedua. Ini kita print list. Nah, jawabannya adalah gabungan dari list 1 dan 2. Dan jadi cara untuk menggabungkan dua daftar dalam Python, kita bisa menggunakan operator list ya. Nih, ya, fungsi yang dihasilkan 1, 3, 4, 5. Ini data ini 1, 3, 4. Kemudian nomor 9, bagaimana cara membuat stok menggunakan daftar dalam Python. Jadi kita menggunakan daftar stok itu bisa menggunakan dua cara, yaitu langsung saja kita stoknya kita buat list, langsung stok buat list, atau ini kita membuat fungsi dulu sebuah list kosong, kemudian kita stok sama dengan fungsi list kosong tersebut. Aslinya sama, tapi lebih mudahnya kita menggunakan cara yang pertama, stok ini. Dan tapi jawaban yang benar itu yang D, A dan B itu benar. Misalnya yang pertama dulu ya, kita akan membuat fungsi list dulu untuk ini, biar membuktikan bahwa kita menggunakan stok sama list fungsi itu bisa. Kita mendefinisikan list dulu, kemudian dalamnya itu kan ada empty list kosong. List kosongnya seperti ini, return empty list. Nah, kemudian kita ada sebuah stok, langsung saja kita sama dengan fungsi list. Kemudian kita print stok. Harusnya isinya itu adalah daftar kosong. Nah, benar kan? Fungsinya adalah daftar kosong karena ini empty listnya, kita belum isi apapun. Nah, jadi cara yang menggunakan fungsi ini benar. Dan kemudian kita pakai cara yang satu lagi ya. Menggunakan stok biasa seperti membuat list daftar kosong biasa. Nah, ini kemudian print
stuck ya, sama nanti hasilnya daftar kosong juga. Nah, jadi untuk jawaban nomor 9 ini A dan B ini juga ini A. Jawabannya yang di A dan B benar. Kemudian nomor 10. Bagaimana cara mengimplementasikan antrian Q? Nah, untuk mengimplementasikan sebuah antrian ini kita bisa mengimport dari collection dulu. Berarti jawabannya yang A ya, from collections import di Q. From collections import di Q. Untuk membuat antriannya kita bisa membuat QA, bisa membuat QA atau apapun itu untuk menampung ini antriannya di Q. Jadi ini langsung aja print Q, harusnya isinya data kosong ya, karena kita kan belum mengisi apapun. Nah, di Q benar isinya data kosong karena kita belum mengisi data ini dengan apapun, dengan data berapapun itu. Jadi jawabannya nomor 10 itu A. Kemudian nomor 11, apa hasil dari kode berikut ini? Set 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. Nah, jadi untuk set itu beda ya dari list. Kalau list itu misalkan kita print list satu ini pasti keluar semua. Kalau set itu yang angka sama itu tidak akan keluar. Jadi misal duanya kan ini ada dua di sini, ada dua nih. Jadi yang nanti kalau di print keluarnya hanya satu. Jawabannya itu pasti yang B ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya itu jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada jawaban, ini tidak ada data yang double. Langsung aja kita buat set sama dengan langsung aja buat set ini. Langsung aja ya biar tahu. Set. Nah, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5. Nah, kan keluarnya nih data angka duanya kan di sini ada dua. Kalau kita menggunakan fungsi set itu angka dua yang ada dua itu akan menjadi satu, dan ini angka 4 yang ada dua pun akan menjadi satu. Jadi untuk set itu seperti itu. Kemudian nomor 12, bagaimana cara menghapus semua elemen dari set dalam Python? Untuk menghapus semua set dalam Python kita bisa menggunakan fungsi clear ya, fungsi clear menghapus semua elemen dari set dalam Python. Misalkan tadi langsung aja pas set kita punya setnya isinya 1, 2, 3, 4. Coba kita clear set clear. Nah, print set. Nah, isinya set kosong karena setnya udah kita clear. Bagaimana jika ini kita di sini kita print set? Nah, ini ada isinya. Kalau yang ini yang bawah, kalau kita clear set itu apa? Isi setnya kosong, tidak ada apa-apa. Jadi begitu. Jadi jawabannya yang A ya. Untuk nomor 13, apa hasil dari kode berikut ini? Dictionary 1 bit. Nah, ini tuh sama aja. Karena kan ini datanya kan dict. Nah, ini tuh sama aja, langsung dimasukkan ke sini. Jadi jawabannya itu akan B. Langsung saja kita coba. Kita akan membuat suatu kamus dictionary. Itu angka 1. Untuk B itu angka 2. Kemudian kita masukkan dict yang C. Itu tinggi ya. Nah, kemudian kita print, kita start. Nah, jawabannya nih kan benar yang B.
tetap dia akan masuk, soalnya dia tipenya sama dia akan masuk ke sini. Jadi jika kita print dia akan keluar semua A1, B2, C3. Jadi untuk A ini adalah key-nya. Jika kita manggil si key-nya maka akan keluar value-nya. Oke, dan ini value. Kemudian nomor 14, bagaimana cara mengakses nilai dari kunci A dalam kamus dictionary Python. Nah, kita langsung copy saja yang ini. Nah, untuk mengakses kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan dict A. Coba. Nah, keluarnya kan satu nih. Benar. Kan tadi udah dibilang kalau kita manggil key-nya, value-nya kan keluar di output. Nah, yang cara kedua kita bisa menggunakan dict.get. Misal aku mau ambil yang B. Nah, yang B sekarang yang angka 2 yang diambil. Berarti nomor 14 ini jawabannya itu yang di A dan B itu benar. Nomor 15, apa hasil dari kode berikut ini? List 1, 2, 3, list insert 1,4. Nah, untuk list insert 1,4 ini kita akan menambahkan list data ini ke dalam suatu list ini. Langsung saja kita list sama dengan 1, 2, 3, kemudian list insert 1,4. Nah, kemudian print list. Nah, dia akan tertambah di awal. Kalau fungsi append dia akan menambah di akhir. Kalau ini insert, dia akan tertambah di awalnya. Kemudian nomor 16, bagaimana cara mengurutkan daftar dalam urutan menurun dalam Python. Nah, kita untuk urutan menurun kita menggunakan fungsi sort untuk mengurutkan. Nah, kalau menurunkan berarti dari bawah ya, misal ada angka 1 sampai 6, berarti diurutkan dari bawah 6. Benar nggak sih? 6, 5, 4, 3, 2, harusnya begitu. Nah, untuk caranya ada yang kedua ya. Ada dua cara, yaitu yang pertama list sort reverse sama dengan true, dan ini ada sort list reverse sama dengan true, sama saja. Misal kita buat suatu list yang acak-acakan nih, mulai dari 4, 3, ini udah urut nih, 4, 6, 5, ini udah urut 8, 2, 4, 4 udah 3, 1, no, jangan deh, apa ya, 7, 8, kemudian 7. Nah, ini kan masih acak-acak. Kita mau sort dulu, list dan sort reverse sama dengan true. Oke, kita ke listnya. Harusnya dia sudah ini ya, tertata menurut. Nah, benar kan? Nah, angka 8 nya karena ada 2. 8, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Dia sudah urut dari angka 8 ke angka 1. Kemudian ada satu cara lagi, yaitu dengan sorted list, reverse sama dengan true. Nah, ini kurang nih. Kemudian kita print listnya lagi, pasti hasilnya akan sama. Nah, ya, bisa dilihat bahwa hasilnya sama. Jadi nomor 16 ini jawabannya adalah D, A dan B benar. Kemudian nomor 17, apa hasil dari kode berikut ini? A sama dengan 1, 2, 3, B 3, 4, 5, A union B. Jadi A union B ini sama, ini kan tipenya saja. Set itu himpunan kalau dalam matematika. Kalau union itu digabung, berarti 1, 2, 3, 3, 4, 5. Tapi yang sama ini nggak kehitung. Jadi nanti jawabannya yang C. Karena ya tadi set kalau ada dua angka yang sama, yang di outputnya hanya satu, langsung saja kita A sama dengan setnya 1, 2, 3, yang B setnya 3, 4, 5, langsung saja apa ya, gabungan berarti A union terus kita print
koma, salah, harus titik, ini harusnya titik. Nah kan 1, 2, 3, 4, 5 unit itu gabungannya. Jadi antara set A sama set B nanti digabungin jadi satu. Namun data yang sama tetap akan keluarnya satu doang. Kemudian nomor 18, hasil dari kode berikut ini. A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan A. Nah, karena B sama dengan A, B dot append 4. Karena B sama dengan A, ini append-nya bisa ketambah di A. Jadi, yang ini, yang B kan B sama dengan A. Berarti sama aja sama A dot append 4. Berarti nanti hasilnya harusnya 1, 2, 3, 4. Jawabannya yang ini, yang B. Langsung saja kita A sama dengan 1, 2, 3, kemudian B sama dengan A, kemudian B dot pen angka 4, kemudian terakhir print print A. Nah, kan kan kita print A tambah angka 4 karena di sini sama aja A dot pen 4. Jadi jawabannya yang B, isinya 1, 2, 3, 4. Kemudian nomor 19, bagaimana cara memeriksa apakah sebuah kunci ada dalam dictionary. Oh ya, ini jawabannya yang ini, yang A, key index. Apakah ada kunci dalam dictionary tersebut? Kalau jawabannya true berarti ada, kalau jawabannya false berarti tidak ada. Kita akan buat sebuah dictionary dulu. Dictionary misal kita buat key, key-nya apa? Misal mahal, ini string mahasiswa. Terus langsung saja misal print apakah ada key index, key in dictionary. Oh, keluar key in dictionary. Nah, true berarti ada kunci. Kan ini kayaknya kuncinya value-nya mahasiswa. Jadi misal kalau kita kayak tadi, kalau kita ngeprint key-nya pasti akan keluarnya mahasiswa. Karena ini kita nyari apakah ada sebuah kunci. Nah, ini jawabannya true, ada di dictionary ini. Berarti jawabannya benar ya, true. Jawabannya yang ini ya. Terus nomor 20, bagaimana cara menghapus elemen pertama dari DQ. Nah, untuk DQ ini ada fungsi sendiri ya. Untuk menghapus elemen pertama yaitu kita bisa DQ remove first. Oh, salah nih. Ini yang C, DQ pop left. Ini salah ketik. DQ pop left. Nah, langsung saja kita coba tadi yang data import mana ya. Nah, langsung saja biar tidak terlalu lama kita copy paste. Nanti kita append dulu nih, kita mau nambahin misal angka berapa, in range 1 sampai sebelum 10, ini kurang dari 2. Terus kita QA pen ketik koma mulu pen i. Nah, pen Q kita run dulu. Nah, kalau udah muncul, habis itu kita mau menghapus elemen pertama. Nah, kita menggunakan fungsi dq dot pop left pop left. Kemudian kita ini kita print QA, harusnya angka satunya hilang ya. Error. Oh, ini bukan DQ harusnya, ini QA. Oh, kalau DQ ya, DQ mah bukan pop left. Ini pakainya DQ remove first. Benar banget, ini yang remove first harusnya.
object collection that take queue and attributes remove first. Karena queue, coba queue kita pakainya, soalnya ini yang kita print queue, harusnya benar tadi pop live. Nah kan yang benar queue-nya yang dihapus, bukan DQ-nya. Soalnya DQ-nya itu udah kita samakan ke queue. Jadi kalau di sini kita pakai DQ itu error. Harusnya kita yang pop live itu queue. Jadi benar yang C jawabannya. Tapi ini pakainya queue dan pop live. Kemudian nomor 21, buatlah program Python untuk membuat daftar list dan tambahkan 5 angka ke dalamnya. Berarti kita buat list kosong terlebih dahulu. Kayak tadi ya, kayak ini persis. Kayak cara yang ini, pakai for in range. Berapa sih? Kita mau mencetak 5 angka, berarti 1 sampai 6. Kan range-nya kan 1 sampai sebelum 6, berarti 6 kurang titik 2. List append i, kemudian print list start di bawah. Nah, udah muncul 1, 2, 3, 4, 5. Sudah menambahkan 5 angka. Kemudian nomor 22, tulislah program Python yang membuat kamus dengan 3 entry. Langsung saja kita membuat kamus dengan 3 entry. Dictionary sama dengan ini kurang-kurang. Kalau dictionary itu kok kurang web. Terus kita membuat key-nya dulu. Misal aku mau apa ya, jangan deh, misal mobil masih ini, mobilnya BMW. Terus harga, jumlahnya berapa, jumlahnya misalnya ada 2. Udah harga harganya apa ya, 200.000. Nah ini 200.000 misal. Kalau kita cetak kunci tertentu nih, jadi kita kan pakai langsung aja, bisa pakai tiket, bisa pakai tik yang langsung ini ngambil datanya, tik mobil, harusnya keluarnya BMW. Nah kalau benar BMW ini cetak satu kunci, kita bisa pakai cara tadi, tik dot get tik dot get harga. Oh, kalau get ini pakainya ini ya, ini kasih ini, kasih kok ini. Nah ini berarti langsung, iya langsung enggak. Jadi tadi itu get, oh ini kurang ininya. Nah kan sama nih, harusnya sama kayak ini mobil. Cuman kalau get, kita pakai get, kita pakainya kurang biasa. Nah harganya keluarkan 200.000. Kemudian nomor 23, buatlah program Python yang menggunakan set untuk menyimpan angka. Tambahkan 2 angka baru ke dalam set tersebut dan cetak set hasilnya. Kita mau buat set sama dengan menggunakan menyimpan beberapa angka, 1, 2, 3. Ini set 1, 3. Kemudian kita print dulu, print set 1, 2, 3 kali tidak. Nah kemudian 1, 2, 3. Kemudian kita mau add set dot add 4, 5. Kemudian print
set ini apa ya, untuk menambahkan, untuk menyimpan beberapa angka baru. Tambahkan 2 angka baru ke dalam set tersebut. Berarti sebentar. Nah, untuk set kita bisa harusnya set add. Oh, tapi satu-satu nggak bisa. 2 coba 1. Nah, bisa kalau satu-satu. Nah, berarti set add ini bisa untuk satu doang ya. Ya, soalnya emang fungsi yang harus dipakai itu set add. Nah, udah tertambah 1 kali 4. Kalau nambah lagi ya udah set add berapa, 7. Set ya ini 1 2 3 4 7. Nah, sudah. Terus nomor 24 tulislah program Python yang DQ dengan metode collection. Tambahkan 3 elemen ke DQ tersebut. Tambahkan 3, tapi langsung saja. Program Python yang membuat DQ menggunakan modul collection. Nah, ini kan udah ada DQ. Paste. Nah, ini udah tulisnya program Python yang membuat DQ menggunakan modul collection. Berarti DQ kosong. Ini kita kenapa sih? Bukan 3 elemen ke DQ tersebut dan cetak semua elemennya. Kan sama kayak ini ya. Program Python kalau membuat DQ kosong ya ini Q sama dengan DQ ini udah DQ kosong. DQ kalau kita mau nambah satu-satu bisa pakai ini aja Q. Kalau tadi kan langsung, kalau pakai for kan langsung ini range berapa sampai berapa. Kalau Q W P, nah kalau ini pen 1 kita pen Q. Nah, DQ nya 1. Kalau kita mau nambahin ini jadi 3 ya udah pakai pen semua bisa. Pakai pen semua bisa, tapi kalau cepat pakai for. Iya, yang pakai ini formula for loop. Untuk cetaknya langsung aja. Kenapa mau print DQ? Ke print DQ kalau ya print DQ kosong, berarti kita punya Q. Nah, 135. Kemudian nomor terakhir 25 adalah program Python yang membuat sebuah daftar list dari 1 sampai 5. Kan metode pop untuk menghapus elemen terakhir dari daftar tersebut dan cetak elemen yang daftar yang tersisa. Ya udah, kan udah jadi ya tadi. Langsung saja kita copy paste biar cepat. Copy paste. Kan kita kalau ini run kan ini 1 dari 5. Nah udah, kalau kita mau hapus 1 range pop yang terakhir kan, nah kita nggak usah masukkan ini kan ya, kan ke pop yang terakhir. Oh ini titik harusnya yang kan ke pop yang terakhir. Nah angka 5 udah ke print. Nah kembali kita print listnya. Nah 1 2 3 4 jadi begitu untuk cara menghapus daftar yang terakhir ya. Elemen terakhir sama terakhir ini kan list pop, ini print udah ke print. Angka 5 yang dihapus, cetak elemen yang dihapus. Kali ini udah cetak daftar yang tersisa ini 1 2 3 dan 4. Jadi begitu saja untuk UAS kali ini. Sekian, jika banyak kesalahan mohon bimbingannya lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.